Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sugiyarti. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Komponen-komponen sikap. 1. Kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. 2. Afektif. Menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. 3. Konatif. Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Selanjutnya, karakteristik sikap. Menurut Brigham, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan cara-cara individu. 2. Sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto. Yang A, sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya. Yang B, sikap dapat berubah-berubah. Karena itu, sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. Yang C, sikap tidak terdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Yang D, objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, fungsi sikap. Menurut Katz, dalam buku Wawan dan Dewi, sikap mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagaimana sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Yang B, fungsi pertahanan ego. Fungsi pertahanan ego ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunnya. Yang C, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Yang D, fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dan pengalaman-pengalamannya. Sikap ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap objek sikap yang bersangkutan. Selanjutnya, ada pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama, adopsi. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, trauma. Selanjutnya, proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga bersifat dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif, sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. A. Faktor genetik dan fisiologi. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi psikologi. B. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Selanjutnya, kebudayaan. B.F. Skinner menekankan pengaruh lingkungan.
termasuk kebudayaan dalam membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, sikap orang kota dan orang desa berbeda terhadap kebebasan dalam pergaulan. Yang D. Faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan untuk mekanisme pertahanan ego. Contohnya, prasangka, sikap tidak toleran, tidak fair. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. A. Pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar loh pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya atau contoh untuk anak-anaknya. Yang B. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Individu bersikap konformis atau sesuai atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggap penting. Misalnya, seorang anak nakal yang bersekolah dan berteman dengan anak-anak santri kemungkinan akan berubah menjadi tidak nakal lagi. Yang C. Ada media massa sebagai sarana komunikasi. Berbagai media massa seperti televisi, radio mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Misalnya, media massa banyak digunakan oleh partai politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan umum. D. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem institusi, pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentuk sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Selanjutnya, ada sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap positif, umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang merasa betah bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidupnya bersama. Selanjutnya, ada menurut Heri Purwanto, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersikap negatif. 1. Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. 2. Sikap negatif dapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tersebut. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara 1. Pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya, digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati, seksama, selektif, sesuai dengan kriteria tertentu. Tes psikologi ini kemudian dikembangkan menjadi skala sikap, dan skala ini diharapkan mendapat jawaban atas pertanyaan dengan berbagai cara oleh responden terhadap suatu objek psikologi. 2. Pengukuran sikap secara tidak langsung. Salah satu problem yang sering dihadapi dalam menggunakan teknik pengukuran secara langsung adalah subjek mengetahui bahwa sikapnya sedang diukur, dan pengetahuan atas ini mungkin akan mempengaruhi jawabannya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.